Teman-teman, kita nge-review lagi pohon bonsai Xianci, dan ini ownernya ini Bang Iki. Selamat siang Bang Iki. Ya, selamat siang menjelang sore. Menjelang sore, walaupun mendung tetap semangat ya untuk membonsai. Oke, belajar kita sama-sama ya Bang Iki. Kalau boleh tahu Bang Iki, ini jenis pohon bonsai apa Bang Iki? Ini kalau di daerah sini biasanya orang-orang bilangin Xianci. Xianci. Ya, oke, Xianci. Ini termasuk Xianci yang manis atau yang asam ini? Yang kecut ya. Kecut. Oh, kecut ya. Jarang soalnya yang manis ya. Kebanyakan yang kecut-kecut itu ya. Ini hari ini khusus buat teman-teman, buat edukasi, buat inspirasi semua. Bang Iki ini trainer dari daerah Cianjur. Nah, kebetulan hari ini akan apa ya, bisa dibilang mempercantik atau mewiring pohon Xianci milik Bang Iki. Sambil kita ini kalau proses pemaringan masih belum sih. Belum ya. Kita pakai Oke. biasa untuk mengarahkan dahan. Oke, siap. Karena untuk membentuk suatu bonsai butuh waktu yang cukup lama dan butuh kematangan juga yang benar. Tidak bisa begitu dengan signifikan besar, tapi kita membutuhkan suatu program. Maka dari itu saya sendiri membutuhkan satu media yang cukup besar untuk batangan sebesar ini. Kita butuh media sebesar inilah. Oke. Karena kita lihat dari sisi dan kondisi lingkungannya, ini kan tempatnya terlalu kecil Ya. Kalau umpamanya tempatnya besar, lahannya gede, ini bisa digerot di tanah ya. Untuk proses pembesaran itu kan cara efektif. Iya. Kalau boleh tahu ini Bang Iki, kira-kira ini umur udah berapa lama ya Bang Iki ini? Saya bikin dari nol ya. Dari nolnya nih. Dulu ini ngambil dari tetangga. Waktu dulu kita nyangkok. Hasil dari cangkokan? Ya, cangkokan. Dari sebesar jempol ya, teman-teman. Ini butuh waktu kalau kurang lebih ini sekitar 2,5 tahun, jalan 3. Ini baru proses. Ya ini. Oke. Jadi 3 tahun. 3 tahun ini tidak pernah di tanah ya, Bang Iki. Ya, jadi langsung tidak di ground gitu lah maksudnya ya. Tapi potnya ini gede, teman-teman. Ini pot ukuran 50. Ukuran 50 gede. Gede tinggi sekitar 50 juga. Ini Okay. medianya lumayan cukup besar. Kalau boleh tahu buat teman-teman, inspirasi teman-teman buat di pot ya, mungkin ini tidak di ground ya, tapi potnya gede, lumayan gede. Ini medianya Bang Iki, mungkin ada tips-tips untuk media buat teman-teman gitu. Untuk jenis ini ya apa saja gitu. Menggunakan media biasa aja kayak sekam bakar, sekam tanah ya. kotoran kambing yang udah Iya. Terus campuran unsur halal lainnya paling kita tambah dekastar udah. Dekastar. Oke. Subur ini ya termasuk Bang Iki ya. Kemarin sempat berbuah, cuman sekarang udah. Oh, ini sempat berbuah ya. Mantap sekali Bang Iki. Kemarin ada proses cutting ini kan keluar lagi, ini terubus lagi, ini yang baru. Jadi bunganya nggak mendorong biasanya kan. Ini sebentar lagi inilah menjelang tua, masuk masa-masa tua ini keluar bunga. Oke, buat teman-teman sambil kita lihat Bang Iki ngewiring ya. Kita ini bahanan tapi sudah ada karakter ini Bang Iki, udah menurut saya dari segi akar juga udah muter ini udah bagus lah. Tinggal dipercantik. Oke, teman-teman, kita gaskan lihat Bang Iki memproses mewiring pohon Xianci. Oke. Let's go Bang Iki, gaskan. Oke, teman-teman, ini adalah proses pruning, pengurangan daun, atau bisa dibilang ini habis ya Bang Iki ya. Ini habis. Untuk sejenis Xianci ini kalau dihabiskan itu daun aman tapi kan Bang Iki ya. Kalau
menurut saya Sianci itu Ya. gimana ya, termasuk menurut pengalaman sendiri, karena ini sih kalau di habitat aslinya ini termasuk kayak tanaman semak belukar gitu, kayak Iya, tanaman, iya. tanaman liar. Makanya dari itu bisa dibilang ini suatu jenis tanaman yang teramat Bandel ya. cuman ini kan termasuknya di iklim seperti panas sedang lah kayak. Oke, oke, oke. Tapi dimasuk di wilayah dingin kayak seperti kisah daerah kayak Puncak Bogor, Puncak Cipanas. Daerah yang dingin ya gitu. Itu bisa dibilang apa, subur juga sih. Berarti beradaptasinya bagus ya. Tidak harus di tempat panas atau dingin berarti ya. Oke, siap. Oke. Oke teman-teman, ini balik lagi proses pruning daun Sianci. Oke Bang Iki, sambil kita proses pruning, Ya, boleh. saya mau mewakili teman-teman ya, untuk ya inspirasi, hanya untuk edukasi teman-teman. Ini ada trik khusus atau rahasia khusus untuk apa namanya, seperti ini kan daunnya ini menurut saya nih daunnya bagus banget gitu loh, subur, terus daunnya itu apa namanya bagus lah, tidak kena hama atau apa gitu. Gimana caranya itu Bang gitu? Oke, menurut pengalaman saya pribadi seperti ini ya, kita buat daunnya subur, bening seperti ini, Ya. tidak ada hama. Nah, biasanya setiap tumbuhan atau tanaman itu pasti diserang suatu penyakit itu tidak jauh dari hama, kayak seperti yang mutih-mutih itu di bawah. Ya, kutu putih itu ya. Oke. Bagaimana cara kita mengatasinya? Untuk itu langkah-langkah pertama, yang pertama itu udah pasti pemeriksaan. Jadi kita memiliki suatu apa ya, harus sering dicek ya. Oke. memiliki suatu apa ya, kesenangan atau kesukaan seperti suka bermain bonsai dan main di tanaman kayak gini. Itu tuh harus seperti gini, dengan hati istilahnya. Kalau misalkan dicek seperti aduh kondisinya kayak gimana lah, takutnya tanahnya terlalu basah, tanahnya terlalu kering, kita buat seperti apa. Nah, untuk proses seperti daun bening seperti ini, prosesnya seperti apa? Biasanya kalau saya sih melakukan penyiraman itu yang lebih bagus itu di malam hari. Oh, di malam hari ya Bang Iki ya. Oh, Sih kalau misalkan di sekitar sekitar waktu asar ya, ya, asar, jam boleh. 3 atau jam 4 gitu ya sore. Paling kita melakukan apa sistem nyiramnya itu kita dicor aja di sini. Nah, kalau untuk malam kita boleh semprot pakai semprotan buat burung atau apa supaya daunnya sedikit lembab atau basah. Nah, untuk campuran di dalamnya cukup aja kasih sedikit micin atau ajinomoto itu membasmi. Oh, gitu ya. Oh, berarti ada khasiatnya seperti itu pupuk termurah lah. Oke. Pupuk Oh, termurah, itulah efek teman-teman. sampingnya juga nggak terlalu apa ya. Ada rahasianya, ternyata bumbu buat sehari-hari kita masak juga bisa dibuat Hasilnya bening lah seperti pupuk ini. teman-teman. Untuk pupuk berarti untuk pupuk penyemprotan itu ya, campurannya ya. Gitu aja. Oke. Misalkan kalau untuk ukuran 1 liter itu paling satu sendok kurang lah sedikit. 1 sendok. Satu Sendok makan ya. Oke. Oke, bagus. 1 sendok kurang lah, bisa setengah lah, setengah. Iya. Itu aja rahasianya. Nah teman-teman, untuk yang ingin pohon bonsainya daunnya yang bening, Kalau untuk media seperti ini, pemupukan cukup dikasih dekastar aja sih. Cuman yang Dekastar. seimbang, yang Dekastar Pasir Malang. kasar paling yang seri 13 itu kan udah seimbang, dari akar juga semuanya. Oke teman-teman, ini hasil dari pruning Bang Iki. Oke Bang Iki, untuk selanjutnya tahap apa yang akan dilakukan? Ini kalau saya sih tahap kedua paling apa ya, nyepotnya ini kawat-kawat bekas. Oh iya, itu sudah lama ya Bang Iki ya? Iya, sudah ngemakan batang jadi melukai, kasihan. Oh itu, nah itu yang menarik itu apa maksud dan tujuannya itu Bang Iki itu? Kayak apa ya? Pakai apa sih itu yang hitam-hitam itu? Oh, ini karet. Ya, oh karet itu ya? Ban ini bekas. Oh bekas ban dalam. Oke. Oke. Kenapa kita pakai kayak gini? Untuk
menggunakan bahan bekas seperti ini bisa dibilang ini apa ya, perlindungan biar nggak melukai terlalu iya. dalam. Biar tidak melukai si cabang atau cabang ya. Bekas bending kemarin ini kan ini terlalu kurang ke bawah, kita kalau ngandelin kawat yang besar nggak kuat ya, bisa lah kita bending ya, bisa kita bolongnya di sini lalu ini tarik. Iya iya. Sininya pakai ini, pakai ban bekas gitu kan. Jadi kan ini biar supaya tidak luka. Jarak 1 bulan kan ini udah nurut nih. Kalau ini kan siap. cuman lukanya sedikit. Nambah ilmu lagi itu kawan-kawan ya. Nah, proses selanjutnya pembukaan kawat. Ini bisa hampir dibilang ranting mati. Kenapa bisa dibilang ranting mati? Ya karena ini sudah tidak tumbuh lagi. Tidak tumbuh. Kenapa? Soalnya dari sini tidak keluar tunas, malah yang keluar tunas dari sini. Dari atasnya itu ya. Kelihatan kan ini batangnya nggak berwarna coklat. Ya. Ini batang subur. Kalau ini batang lama. Sudah tua itu ya. Kalau si kawat ini tidak dibuka, otomatis ini akan mati. Yang subur ke sini, hanya ini harus dikontrol. Yang ini harus buru-buru dipotong, yang ini dipotong biar seimbang. Ntar datang lagi dari sini tunas baru. Kita kalau butuh seberapa kita, kebutuhan kita sampai mana gitu. Sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan kita ya, untuk kira-kira sudah cukup kita potong. Kapan mau dijadikan gitu kan? Kalau ini bagi saya sendiri ini belum apa-apa. Ini masih lama lah. Masih lama, ini baru masuk sekitar 30%. Belum ada kematangan, belum ada pembesaran. Cuman saya bikinnya seperti apa? Tidak satu persatu, cuman dibikin semua dari akar sampai batang sampai ranting semua. Jadi bikin biar kematangan sama pertumbuhan ranting sama pembagian dahan-dahan ini apa ya? Biar pas begitu di akhir finishing itu sama. Kematangan seimbang ya. Seimbangannya, akselerasinya semua. Jadi serasi. Jadi di sini saya cuma menggunakan tiga tahapan ya. 3 cabang. Sebenarnya di sini butuh, cuman alam nggak mendukung. Alam nggak ngasih. Kenapa bicara soal alam? Karena dalam membentuk suatu bonsai itu adalah suatu karya seni. Karya seni yang kita harus berkolaborasi dengan alam. Harus bekerja sama dengan alam. Lalu saling memanfaatkan, saling mengisi. Contohnya seperti ini Bang. Ini kan untuk mengisi ruang kosong ini seperti apa? Ini bisa dimensinya ruang kosong itu ya. Ini bisa dibilang untuk mengisi dimensinya tuh sebelah mana gitu kan. Ini bisa dibilang kosong. Iya, itu tidak ada keluar tunas ya Bang ya. Harusnya di sini ada tunas lagi. Nah, untuk pengarah ini kita bekerja sama dengan alam seperti apa? Ya kita menggunakan media lain itu kawat. Untuk membuat suatu dimensi di sini, boleh kita ngambil gambar dari sini Bang nih. Siap. Nah, dari sini ya. Siap. Ini kan kosong nih. Di sini harus tertutup ada dimensi. Maka terlihat kalau bonsai itu kan kita dibikin 4 dimensi. Ini di sini kita butuh suatu ranting. Ya kerjasamanya seperti ini, kita memerlukan kawat. Kita tarik ke sini. Jadi yang apa namanya? Berarti yang kosong itu kita bisa isi dari bagian-bagian yang lain gitu ya, untuk menutupi. Ini kita harusnya narik ke sini nih. Ranting yang kedua. Terus di sini ada ranting lagi cabang. Ya harus ada cabang untuk ke sini, isi dimensi. Ya, cuman nggak ada. Sebisa mungkin kita bikin bonsai itu membuat seperti rimbun di alam aslinya. Teman-teman, kita berlanjut tahapan itu sedang diapakan itu Bang Iki? Ini karena saya makan terlalu minim ini biayanya kawatnya udah belum belanja lagi. Sama ketinggalan di rumah mertua di sana. Sana kan bonsai saya ya. Ini hanya sebagian ya Bang Iki ya? Iya. Ini kan di rumah orang tua, jadi ini bahanan. Kalau yang udah hampir jadi di sana. Ini kawatnya nggak keluar tadi. Ini takut terlalu apa ya? Terlalu keurus, ini kawat bekas pakai ini masih ya teknik bending. Jadi di bending ya itu diikat ya. Biar rantingnya agak turun sedikit. Di sini di bending ini kawat bekas. Berarti habis ini tahap selanjutnya apa yang akan dilakukan Bang Iki? Paling pemilihan cabang ya Bang Iki ya. Mana yang harus dipotong mungkin?
Ini masih ada yang perlu dilos-los. Perlu dilos itu ya. Dilos, Oke. ini dilos, ini dilos. Oh ya. Jadi seperti kesini itu. kan ada yang tinggi-tinggi udah saya buang. Oh ya. Oke. Ya wah, intinya biar si rantai ini bisa ngejar Oke oke oke. diameter ini, kan diameternya masih Kita lebih dekat ya teman-teman. Ini bilang kecil diameter. proses percabangan tahap awal ya Ini teman-teman. masih perlu pembesaran juga ini nih. Ini kita loh. Oke. Untuk kedepannya ini bisa pengawasan. dibuang, nyampe sini paling gitu. Oh, ini hanya untuk sementara ya, gitu ya.